Video ini membahas tentang distribusi frekuensi yang merupakan bagian dari statistika elementer. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dalam kondisi apapun kita tetap berikhtiar untuk menuntut ilmu ya. Sekarang kita akan membahas tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah cara penyajian data yang disusun secara sistematis menurut besarnya atau menurut kategorinya. Distribusi frekuensi yang disusun menurut besarnya disebut sebagai distribusi frekuensi kuantitatif. Sedangkan distribusi frekuensi yang disusun menurut kategorinya disebut sebagai frekuensi kualitatif. Penyajian data pada distribusi frekuensi adalah dalam bentuk tabel, sehingga sering disebut tabel distribusi frekuensi. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Pada kolom pertama merupakan data atau kelas interval, sedangkan pada kolom kedua merupakan frekuensi atau banyaknya data. Sebagai contoh dari membuat tabel distribusi frekuensi, perhatikan hasil ulangan matematika dari 50 peserta didik berikut ini. Untuk membuat daftar distribusi frekuensi data berkelompok, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama adalah tentukan jangkauan atau range, atau biasanya dilambangkan dengan R besar. Rumusnya adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesar dilambangkan dengan X max, sedangkan data terkecil dilambangkan dengan X min. Diketahui pada data tersebut, data terbesar adalah 79, sedangkan data terkecil adalah 45. Jadi, hasil dari jangkauan atau range-nya adalah 34. Langkah kedua adalah tentukan banyaknya kelas interval atau biasanya dilambangkan dengan K kecil. Untuk menentukan banyaknya kelas interval menggunakan aturan Sturges, yaitu aturan dalam statistika yang diturunkan dari distribusi binomial, digunakan untuk menentukan banyaknya kelas pada distribusi frekuensi data berkelompok dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana K adalah banyak data dan N adalah ukuran data. Berikut pengaplikasian aturan Sturges untuk menentukan banyak kelas interval pada data ini. Diketahui N adalah 50, sehingga K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 50. Hasil akhirnya adalah 6,6067 atau kita bulatkan menjadi 7. Langkah ketiga adalah tentukan panjang kelas interval atau biasanya dilambangkan dengan P kecil. Rumusnya adalah P sama dengan R per K, di mana R adalah range atau jangkauan dan K adalah banyaknya kelas interval. Sehingga hasil dari panjang kelas interval pada data ini adalah 4,85 atau kita bulatkan menjadi 5. Langkah keempat adalah tentukan batas bawah kelas interval pertama. Biasanya dimulai dari data terkecil. Data terkecil pada data ini adalah 45. Sebenarnya, pada langkah ini kita akan menentukan kelas pertama hingga kelas terakhir. Misalnya, kelas pertama dimulai dari berapa sampai berapa, kelas kedua dimulai dari berapa sampai berapa, dan seterusnya hingga kelas terakhir. Untuk kelas pertama, ambil data terkecil sebagai batas bawah kelas pertama. Sebenarnya tidak harus data terkecil, tetapi ini hanya untuk memudahkan saja. Usahakan titik tengah berupa bilangan bulat. Jumlahkan data terkecil dengan panjang interval kelas, kemudian dikurangi 1. Panjang interval kelas pertama
adalah 45 ditambah 5 kemudian dikurangi 1. Hasilnya adalah 49. Jadi interval kelas pertamanya adalah 45 sampai 49. Untuk kelas kedua, batas bawah kelas kedua kita mulai dari 50, yakni melanjutkan batas atas kelas pertama, atau batas bawah kelas pertama ditambah P, yakni panjang interval kelas. Panjang interval kelas kedua adalah 50 ditambah 5, kemudian dikurangi 1, hasilnya adalah 54. Jadi interval kelas kedua adalah 50 sampai 54. Untuk kelas ketiga sampai kelas ketujuh dapat ditentukan seperti kelas ke-1 dan kelas kedua. Oke, setelah semuanya selesai, kita pada langkah terakhir, yakni langkah kelima, adalah tentukan frekuensi tiap kelas dengan menggunakan sistem torus. Maka dapat disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berikut ini. Sebagai catatan, yang pertama, antar kelas interval jangan sampai tumpang tindih atau overlapping. Hal ini memungkinkan ada beberapa data yang masuk pada dua kelas interval. Catatan yang kedua, antar kelas interval jangan sampai ada celah. Hal ini dimungkinkan ada data yang tidak masuk dalam kelas interval. Ada dua jenis distribusi frekuensi kumulatif yang sering digunakan, yakni distribusi frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan. Frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan atau yang dinotasikan berikut ini adalah jumlah frekuensi yang memiliki nilai kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas suatu kelas interval. Dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan dapat dibuat sebuah kurva mulus yang disebut ogive positif. Perhatikan tabel berikut ini yang merupakan distribusi frekuensi nilai ujian tengah semester. Baiklah, kita akan membuat tabel frekuensi kumulatif kurang dari dengan membuat dua kolom. Kolom pertama merupakan tepi batas kelas atas, sedangkan kolom kedua merupakan frekuensi kumulatif kurang dari. Pada baris pertama, diperoleh tepi batas kelas atasnya adalah kurang dari sama dengan 49,5 hingga pada baris ke-8 dengan tepi batas kelas atasnya adalah 79,5. Nah, coba saudara perhatikan pada baris pertama yang mempunyai tepi batas kelas atasnya adalah 49,5. Kalau kurang dari 49,5, berarti kan nilai-nilai yang kurang dari 49,5 itu misalnya 48, 47, dan seterusnya. Bahkan termasuk kurang dari 45. Jadi, peserta didik yang memperoleh nilai ujian tengah semester kurang dari sama dengan 45 tidak ada. Tetapi, yang lebih dari 45 dan kurang dari 49,5 ada, yakni 5 orang peserta didik. Sama halnya dengan baris kedua, yang diperoleh tepi batas kelas atasnya adalah 54,5. Coba saudara perhatikan pada baris kedua, yang mempunyai tepi batas kelas atasnya adalah 54,5. Kalau kurang dari 54,5, berarti kan ada nilai-nilai yang berada di bawah 54,5. Misalnya 53, 52, 51, dan seterusnya, termasuk kurang dari sama dengan 50. Untuk data yang kurang dari sama dengan 50, itu terdapat 5 peserta didik yang memperoleh nilai di bawah kurang dari sama dengan 50. Nah, selanjutnya, peserta didik yang memperoleh nilai kurang dari sama dengan 54,5 sebanyak 10 orang peserta didik. Sehingga, jika kita kumulasikan, hasilnya adalah 15 orang peserta didik. Untuk baris ketiga hingga baris ketujuh sama halnya dengan baris pertama dan baris kedua. Jadi kita menjumlahkan frekuensi sebelumnya dengan frekuensi
interval kelas tersebut. Selanjutnya adalah frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan atau yang dinotasikan berikut ini adalah jumlah frekuensi yang memiliki nilai lebih dari atau sama dengan nilai tepi bawah suatu kelas interval. Dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dapat dibuat sebuah kurva mulus yang disebut ogive negatif. Perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut ini. Diketahui adalah distribusi frekuensi nilai ujian tengah semester. Kita akan membuat tabel frekuensi kumulatif lebih dari dengan membuat dua kolom berikut ini. Kolom pertama merupakan tepi batas kelas bawah, sedangkan kolom kedua merupakan frekuensi kumulatif lebih dari. Pada baris pertama, diperoleh tepi batas kelas bawahnya adalah 44,5. Nah, jadi frekuensi kumulatif lebih darinya kita perhatikan bahwa berapa orang peserta didik yang memperoleh nilai ujian tengah semester lebih dari sama dengan 44,5. Nah, tentunya adalah 50. Karena terlepas dari berapa interval berapa sampai berapa, tentu kita fokus pada berapa peserta didik yang memperoleh nilai ujian tengah semester lebih dari sama dengan 44,5. Tentu jawabannya adalah 50 orang peserta didik. Selanjutnya, pada baris kedua, diperoleh tepi batas kelas bawahnya adalah 49,5. Berarti, kita mencari berapa banyak orang peserta didik yang memperoleh nilai ujian tengah semester lebih dari sama dengan 49,5. Tentu jawabannya adalah 50 dikurangi dengan 5 orang peserta didik. Hasilnya adalah 45 orang peserta didik. Kenapa demikian? Karena 5 orang peserta didik tersebut merupakan peserta didik yang memperoleh nilai kurang dari sama dengan 49,5, sedangkan yang kita cari adalah lebih dari sama dengan 49,5. Untuk baris ketiga hingga baris ketujuh sama halnya dengan mencari frekuensi kumulatif lebih dari pada baris pertama dan baris kedua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.